ceramah yang paling menarik pada saat puasa Ramadan Tarawih yang keempat ya, hari keempat ini. Di antaranya berbicara sudah 2 tahun selama Covid itu tidak ada taraweh dan semuanya ngedumel, diam-diam pergi ke masjid untuk melakukan salat taraweh bersama-sama, melawan aturan pemerintah yang pada saat itu PPKM. Dan sekarang setelah dibuka tidak ada PPKM, salat tarawih itu begitu bebas, silahkan dibuka, malah mereka pada tidak datang seperti kita lihat tadi ya di video berikut ini. Kalau mungkin alasannya karena hujan ya, di sini kan sekarang hujannya lumayan deras juga sehingga saya pakai payung juga nih. Itulah sebagai bahan gambaran bahwa Indonesia itu mungkin karena dulu pernah dijajah Belanda sehingga lebih suka dengan hal-hal yang berlawanan, melawan penjajahan. Ketika pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini paling suka dengan hal-hal yang kontras, seperti halnya sekarang ada aturan bahwa tidak boleh mengadakan buka bersama. Ramai, padahal yang dilarang kan hanya PNS di kementerian itu pun ya. Tapi yang ramai sekarang masyarakat ingin buka bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita itu kadang-kadang suka latah dan berlebih-lebihan. Salah satu diantaranya selalu ingin mendapatkan perhatian khusus dan mereka paling diantara yang paling. Misalkan segala sesuatu itu ingin menonjolkan bahwa wilayah saya itu lebih hebat tanpa berpikir bahwa itu berdampak. Seperti halnya vaksinasi. Vaksinasi itu bagus untuk imunisasi masyarakat Indonesia dan semua negara juga melakukan hal seperti itu, termasuk di Turki. Erdogan juga menunjukkan dirinya bahwa dia sedang proses vaksinasi. Itu presiden untuk meredam isu yang berkembang begitu. Tetapi untuk masyarakat di daerah yang tidak pergi ke mall, yang tidak pernah pergi ke luar negeri, yang pekerjaannya itu hanya rumah ke sawah, hanya seperti itu, justru malah menjadi sasaran tembak untuk menunjukkan bahwa wilayah kami itu adalah prestasinya 100% sudah vaksinasi. Sebenarnya di dunia internasional, tatanan global, memang kalau ada negara yang tidak melakukan kebijakan seperti itu, tampak seperti disudutkan ya. Bahkan ada kemungkinan dari negara tersebut tidak bisa terbang ke negara manapun karena kebijakan pemerintahnya tidak kooperatif dengan kesepakatan global begitu. Jadi jangan sampai ada yang punya anggapan bahwa negara Indonesia merupakan negara boneka, sehingga apa saja dari kebijakan global itu kita ikuti, memang harus diikuti. Kalau tidak diikuti kan berbahaya. Karena apa? Dikucilkan dari pergaulan internasional. Indonesia dan semua negara juga melakukan hal seperti itu, termasuk di Turki. Erdogan juga menunjukkan dirinya bahwa dia sedang proses vaksinasi. Itu presiden untuk meredam isu yang berkembang begitu. Tetapi untuk masyarakat di daerah yang tidak pergi ke mall,
yang tidak pernah pergi ke luar negeri, yang pekerjaannya itu hanya rumah ke sawah, hanya seperti itu, justru malah menjadi sasaran tembak untuk menunjukkan bahwa wilayah kami itu adalah prestasinya 100% sudah vaksinasi. Sebenarnya di dunia internasional, tatanan global, memang kalau ada negara yang tidak melakukan kebijakan seperti itu, tampak seperti disudutkan ya. Bahkan ada kemungkinan dari negara tersebut tidak bisa terbang ke negara manapun karena kebijakan pemerintahnya tidak kooperatif dengan kesepakatan global begitu. Jadi jangan sampai ada yang punya anggapan bahwa negara Indonesia merupakan negara boneka, sehingga apa saja dari kebijakan global itu kita ikuti, memang harus diikuti. Kalau tidak diikuti kan berbahaya. Karena apa? Dikucilkan dari pergaulan internasional. Karena pesawat terbang itu walaupun kita juga mampu membuat produk pesawat terbang, tidak akan bisa terbang kalau bandaranya itu memang menerapkan aturan-aturan seperti itu. Kembali kepada permasalahan tentang kebijakan atau surat edaran mengenai larangan untuk pihak kementerian, terutama dan juga ASN tidak melakukan buka bersama ya, yang baru beredar kali ini suratnya, dan sudah saya baca memang tidak ditujukan untuk masyarakat, namun kadang-kadang berhubungan dengan politik ya. Ada orang yang melintir bahwa ini adalah kebijakan seolah-olah seperti yang dikatakan Pak Yusril, kekhawatiran menganggap Pak Jokowi tidak pro-Islam begitu. Apa yang dikatakan Pak Yusril itu saya sudah mendengar, begitulah kenyataannya. Padahal tidak demikian, bahwa kebijakan itu memang harus dikawal. Jangan sampai ada sidak-sidak terhadap penyelenggaraan buka bersama yang diselenggarakan masyarakat yang tidak diperkenankan. Itu kan masalah yang mereka di kementerian atau paling tidak ASN begitu, supaya membatasi diri, jangan sampai mengundang para pejabat sehingga lahirlah parsel-parsel gitu kan. Mungkin redaksi suratnya yang harus direvisi ya, supaya tidak ambigu begitu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, banyak sekali di negara-negara lain yang mayoritas Islam yang tidak menghargai pemerintahannya, sehingga terjadi kemelut ya, sampai perang saudara dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu walaupun mayoritas bahwa pandemi itu sendiri terhenti ketika Rusia menggempur Ukraina. Terlepas dari itu, tapi seluruh dunia memang sekarang sudah mengambil sikap, dan Pak Jokowi itu jauh-jauh hari membuat pro dan kontra. Kita berdamai dengan pandemi, ramai sekali itu pada saat itu. Kayaknya di negara lain waktu itu belum, Pak Jokowi belum presiden yang lain belum ada yang mengatakan seperti itu, tapi pidato kenegaraan Pak Jokowi untuk berdamai dengan pandemi itu luar biasa, dan itu harusnya disikapi oleh warga masyarakat pada umumnya, bahwa hati rakyat Indonesia itu juga sama dengan hati Pak Jokowi. Adapun masalah suntik vaksin dan lain sebagainya, memang kita harus tunduk pada aturan-aturan global ya, supaya tidak dikucilkan. Nah, untuk puasa tidak melakukan buka bersama juga kan hanya untuk pemerintahan. Nah, untuk rakyat yang lain
harus memperhatikan hal-hal khusus yang tidak boleh terjadi supaya jangan sampai merembet. Atas dasar surat itu nanti diperlakukan juga untuk masyarakat umum, karena ada pejabat negara yang memakai pakaian sipil ikut di acara tersebut, dipotret dan berdampak pada hukum. Ini kan yang bahaya, sebab PNS atau para pejabat itu juga anggota masyarakat. Ketika ada di rumah kan pakaiannya pakaian sipil, tidak memakai pakaian dinas. Ketika diundang berkerumun kemudian menjadi trending topik, sehingga membahayakan untuk para pejabat itu. Oleh sebab itu mungkin suratnya ya yang harus dirubah seperti saran Pak Yusril tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang mengatakan seperti itu, tapi pidato kenegaraan Pak Jokowi untuk berdamai dengan pandemi itu luar biasa, dan itu harusnya disikapi oleh warga masyarakat pada umumnya, bahwa hati rakyat Indonesia itu juga sama dengan hati Pak Jokowi. Adapun masalah suntik vaksin dan lain sebagainya, memang kita harus tunduk pada aturan-aturan global ya, supaya tidak dikucilkan. Nah, untuk puasa tidak melakukan buka bersama juga kan hanya untuk pemerintahan. Nah, untuk rakyat yang lain harus memperhatikan hal-hal khusus yang tidak boleh terjadi supaya jangan sampai merembet. Atas dasar surat itu nanti diperlakukan juga untuk masyarakat umum, karena ada pejabat negara yang memakai pakaian sipil ikut di acara tersebut, dipotret dan berdampak pada hukum. Ini kan yang bahaya, sebab PNS atau para pejabat itu juga anggota masyarakat. Ketika ada di rumah kan pakaiannya pakaian sipil, tidak memakai pakaian dinas. Ketika diundang berkerumun kemudian menjadi trending topik, sehingga membahayakan untuk para pejabat itu. Oleh sebab itu mungkin suratnya ya yang harus dirubah seperti saran Pak Yusril tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.